Namun meskipun begitu, Holily dinilai sebagai murid yang nakal dan sering bermasalah dengan hampir semua teman dan juga guru di sekolah. Bahkan Holily juga memiliki banyak catatan merah di bagian konseling atau BK, alias Holily sering sekali dipanggil ke ruangan BK karena ulah nakalnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu keji ini terjadi di Sampang, Jawa Timur pada tahun 2018 silam. Ketika itu ada salah satu kasus yang sempat sangat menggemparkan masyarakat, bahkan sampai menarik perhatian banyak pihak karena saking mirisnya, di mana ada seorang guru honorer yang tewas akibat dipukul oleh muridnya sendiri lantaran tidak terima ditegur atas kelakuan nakalnya saat mengikuti jam mata pelajaran sang guru. Kejadian ini benar-benar sangat disayangkan karena berhubungan dengan moral seorang murid. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara tidak suka ditegur saat pelajaran, seorang siswa gurunya. Pasca korban yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Sampang, Jawa Timur ada seorang pria yang bernama Ahmad Budi Cahyono atau yang akrab disapa oleh orang-orang dengan nama panggilan Budi. Saat itu, pria berusia 26 tahun tersebut baru saja menikah dengan pujaan hatinya, yaitu seorang wanita cantik berusia 23 tahun bernama Sianit Sinta. Lalu sobat, jika dengan menikahi pujaan hatinya saja sudah sangat bahagia, kebahagiaan Budi semakin bertambah ketika dia mendapati istrinya tersebut tengah mengandung setelah sebelumnya sempat keguguran. Tanpa terasa, usia kandungannya mulai menginjak 5 bulan. Dan betapa antusiasnya Budi menantikan kehadiran buah hatinya untuk lahir ke dunia dan membesarkannya dengan penuh cinta. Budi ini merupakan seseorang yang sangat mencintai dunia seni, di mana dia merupakan seseorang yang sangat bertalenta dan berbakat di bidang seni, mulai dari seni musik, seni lukis, seni peran, dan mungkin masih banyak lagi. Tentunya Budi juga sudah memiliki banyak karya di dalam bidangnya tersebut, yang biasanya dia bagikan di sosial medianya dengan nama ID @abc_isme, sesuai dengan nama populernya di kalangan teman-teman yang menyebutnya ABC. Diketahui, Budi ini memang terlahir dari keluarga seniman yang ikut memiliki bakat luar biasa di bidang seni, sehingga Budi juga turut menggeluti dan berkecimpung di dunia tersebut, bahkan sejak dia masih kecil. Prestasi yang dia peroleh di masa kecilnya sangat banyak dikagumi. Pada tahun 2000 silam, tepatnya saat Budi masih duduk di bangku SD, yaitu di SDN Tanggumong 2, Budi pernah meraih juara 1 tingkat nasional. Meskipun dia sudah berbakat sejak kecil, namun Budi tidak cepat berpuas diri. Dia terus mengasah dan mengembangkan bakat seninya. Tepatnya saat dia duduk di bangku kuliah di Universitas Negeri Malang, di mana dia saat itu bergabung dan aktif di kelompok-kelompok teater dan grup musik di bawah naungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Keaktifan serta kekreatifan dia mampu membuat dia sangat dikagumi oleh teman-teman di organisasinya, sehingga dia pun sampai pernah dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Malang di saat itu. Lalu sampai Budi lulus kuliah, Budi memutuskan untuk tetap mengabdikan diri dalam dunia seni, di mana dia di saat itu memutuskan untuk menggeluti karirnya di bidang seni dan lulus dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2014, dan dia langsung diterima sebagai guru honorer seni rupa di salah satu sekolah menengah atas di Sampang, Jawa Timur, tepatnya di SMA Negeri 1 Torjun.
Sebagai guru seni rupa, Budi dinilai sebagai guru yang sangat bertalenta. Dia juga dikenal sebagai guru yang baik dan ramah, sehingga dia sangat dikagumi oleh rekan-rekan guru yang lain dan juga para muridnya. Mereka senang dan betah diajarkan seni rupa oleh Budi, hingga Budi sudah bertahan mengajar di sekolah tersebut selama 3 tahun lamanya. Kesehariannya sebagai guru seni saat itu dijalani oleh Budi dengan penuh keikhlasan, di mana sebenarnya bekerja sebagai guru honorer bisa dikatakan tidak memiliki penghasilan yang tinggi, tapi justru sangat di bawah rata-rata. Mengingat Budi di saat itu baru saja mempersunting pujaan hatinya yaitu Sinta, apalagi istrinya tengah mengandung, yang dimana pastinya dia membutuhkan penghasilan yang setidaknya cukup untuk biaya kehidupan keluarganya. Namun dengan niat yang baik dan ikhlas, Budi ingin mengabdi dan mencerdaskan masa depan bangsa melalui talentanya di bidang seni. Karena menurut Budi, saat itu ilmu yang diberikan mungkin bisa dikatakan menjadi amal jariah yang memberikan keberkahan baginya dan juga keluarganya. Namun sobat, bisa dikatakan yang namanya orang baik dan ikhlas pasti ada saja cobaannya. Sebenarnya tidak usah kita bicarakan soal manusia baik dan ikhlas ataupun tentang seni. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai guru, kerap sekali ada saja tantangan yang harus dihadapinya. Salah satunya adalah menghadapi murid yang kerap nakal dan membuatnya habis kesabaran. Ada salah satu murid Budi di sekolah yang bisa dikatakan cukup nakal dan menjadi tantangan baginya maupun guru-guru lain. Muridnya tersebut bernama Mo Holili atau yang akrab disapa di lingkungan sekitarnya dengan panggilan Holili. Dia merupakan warga dusun Brekas, Desa Torjun. Remaja yang berusia 17 tahun tersebut diketahui merupakan bukan putra orang sembarangan. Menurut berita yang beredar, ayahnya adalah kepala pasar Omben. Holili sebenarnya diketahui juga sebagai murid berprestasi, khususnya di dalam bidang olahraga bela diri, yaitu pencaksilat. Namun meskipun begitu, Holili dinilai sebagai murid yang nakal dan sering bermasalah dengan hampir semua teman dan juga guru di sekolah. Bahkan Holili juga memiliki banyak catatan merah di bagian konseling atau BK, alias Holili sering sekali dipanggil ke ruangan BK karena ulah nakalnya. Holili dikenal sebagai orang yang temperamen. Dan dengan kemampuan bela dirinya, dia sering sekali berlaku semena-mena dan membuat keonaran. Bahkan orang tua Holili juga sering dipanggil ke sekolah. Hingga tibalah pada suatu hari, entah keonaran apa yang sudah dia lakukan, sampai pihak sekolah bahkan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua orang tuanya kepada Holili yang dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2017. Namun sobat, memang dasar anak nakal. Sebelum hari itu tiba, tepatnya hari sebelumnya, di hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2018, Holili kembali melakukan kenakalan, kali ini saat mata pelajaran seni rupa berlangsung, yang mana di mata pelajaran tersebut rupanya merupakan mata pelajaran yang diajarkan oleh Budi. Saat itu, agenda pembelajaran mereka adalah pelajaran seni lukis, dan Budi memberikan mereka masing-masing tugas melukis di halaman depan kelas 11. Saat semua murid sedang sibuk dengan aktivitas melukisnya, Holili yang entah bosan atau memang tabiat nakalnya saja, dia malah mengganggu teman-temannya. Dia bolak-balik ke sana kemari mengganggu tugas lukis teman-temannya dengan mencoret-coret hasil lukisan teman-temannya sambil bercanda ria. Tentu saja kelakuannya sangat mengganggu teman-temannya yang membuat Budi yang saat itu tengah mengawasi mencoba menegur muridnya tersebut agar dia tidak mengganggu dan fokus dengan tugasnya sendiri. Tapi justru Holili yang nakal malah tidak bisa diatur. Dia tidak menghiraukan teguran gurunya, Budi, yang membuat Budi sebagai guru menjadi kesal dan mencoret pipi Holili dengan cat lukis. Di sisi lain, Holili yang dicoret dengan cat lukis pada bagian wajahnya merasa malu dan tidak terima, sehingga dia melontarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Budi, dan hal itu membuat Budi merasa direndahkan sebagai seorang guru, sehingga Budi kembali menegurnya sambil hendak memukulnya dengan kertas absen yang ada di tangannya. Namun belum sampai kertas absen tersebut mendarat di tubuh Holili, Holili sudah mampu menangkisnya. Karena Holili memang jago bela diri dan dia yang temperamental, mendadak sangat emosi, dan ketika hendak dipukul dengan kertas absen, dia kesetanan dan langsung menghujamkan pukulan balasan ke pelipis sebelah kanan dari Budi dengan sangat kencang, sampai membuat Budi jatuh dan tersungkur dengan tangan kanannya yang mendarat terlebih dahulu untuk menopang tubuhnya. Meski di saat itu terlihat tidak ada luka yang parah ditimbulkan akibat pukulan dari Holili, namun Budi di saat itu merasa sangat kesakitan. Dan Holili yang memang pegiat bela diri, pukulannya sudah pasti kencang, tepat, dan juga sangat dalam. Apalagi di saat itu sang guru yaitu Budi sampai terjatuh dan tersungkur.
Ribut-ribut tersebut pun seketika membuat para murid dan guru-guru menjadi heboh. Mereka ramai-ramai langsung melerai dan menahan agar Holili tidak sampai bertindak lebih nekat terhadap Pak Budi yang merupakan guru mereka. Sementara beberapa murid dan guru mengamankan dan menengani Holili, dan para murid dan guru-guru lainnya mengamankan Budi ke ruang guru. Karena lengan kanan Budi juga terlihat lecet akibat menopang tubuhnya yang terhuyung ke tanah setelah dihujamkan pukulan oleh sang murid. Setelah menenangkan diri, Budi pun pergi ke ruang kepala sekolah untuk menjelaskan kronologi yang terjadi. Di saat itu, Budi masih merasa kesakitan di dalam kepalanya. Dan ketika dia sampai di ruang kepala sekolah sempat melihat kondisi Budi, lantas mempersilahkannya untuk pulang terlebih dahulu. Di saat itu Budi terlihat lemas. Namun sebelum dia pulang, guru-guru mendesak Holili untuk meminta maaf agar dia bisa menyesali perbuatannya. Sehingga Holili pun di saat itu merasa menyesal dan dia menyampaikan permintaan maafnya kepada Budi dan juga murid-murid lainnya atas keributan yang telah dia timbulkan. Dan di saat yang bersamaan, Budi juga berbesar hati memaafkan kesalahan muridnya tersebut dan dia meminta Holili untuk tidak mengulangi perbuatan nakalnya lagi. Dan setelah itu, semuanya berakhir damai dan Budi pun pulang ke rumah. Budi yang pulang ke rumah dengan kondisi wajahnya yang lebam tak luput dari kekhawatiran Sinta, sang istri. Ketika tiba di rumah, istrinya melihat wajah Budi yang begitu pucat. Namun di saat itu, Budi berinisiatif agar istrinya tidak mengkhawatirkan dia, apalagi istrinya itu tengah mengandung. Budi tidak ingin sampai istrinya tersebut kepikiran dengan kondisinya, sehingga Budi meyakinkan istrinya jika dia baik-baik saja, dan dia memutuskan untuk segera tidur agar saat bangun nanti, kondisinya sudah berangsur membaik. Lalu sobat, setelah Budi terlelap, keanehan terjadi pada tubuh Budi. Budi merasa kepalanya di saat itu sangat sakit dan mulai pusing. Padahal tidak terlihat luka dari luar, hanya ada lebam. Lantas Budi pun terbangun dari tidurnya karena merasa tidak nyaman dengan kepalanya. Yang tak lama setelah itu, Budi pun tiba-tiba muntah-muntah. Budi yang kondisinya malah jadi terlihat semakin parah. Kemudian diminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi oleh sang istri. Hingga akhirnya Budi pun mengakui kalau dia habis dipukuli oleh muridnya sendiri. Dan untuk memastikan kebenaran itu, pihak keluarga Budi lantas menghubungi teman Budi yang merupakan sesama pengajar di SMA Negeri 1 Torjun. Dan teman Budi tersebut membenarkan informasi itu. Hingga kondisi Budi di saat itu semakin memburuk. Kemudian tidak lama setelah itu, Budi pun pingsan. Dia tidak sadarkan diri. Dan ketika melihat Budi tidak sadarkan diri, istrinya beserta keluarganya yang lain tiba-tiba menjadi panik. Segera membawa Budi ke Puskesmas Jrengik, Kabupaten Sampang, tepat pada pukul 15.00. Namun rupanya, sesampainya di puskesmas, pihak puskesmas tidak mampu menangani kondisi Budi yang saat itu sudah sangat parah. Sehingga Budi pun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Budi yang dibawa ke rumah sakit langsung diperiksa. Yang ternyata, di saat itu kondisi Budi sangat mengkhawatirkan. Dokter mengungkapkan jika Budi sedang mengalami kondisi yang kritis, sehingga Budi langsung dirawat secara intensif. Namun rupanya, kondisi Budi malah semakin parah dan kritis. Dokter mendiagnosa bahwa Budi mengalami mati batang otak yang diakibatkan dari pukulan yang dia terima oleh muridnya tersebut, di mana seketika semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, dan dokter juga memprediksi hidup Budi sudah tidak lama lagi. Kabar tersebut membuat keluarga kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Budi akan mengalami hal ini, hingga akhirnya benar saja kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut mulai membuat nyawa Budi tidak bisa tertolong lagi. Sekitar pukul 21.40 malam, dokter menyatakan Budi meninggal dunia. Hal ini benar-benar mengagetkan, terjadi begitu saja dan tidak pernah dibayangkan oleh pihak keluarga sebelumnya. Kabar tewasnya Budi seketika membuat keluarganya lemas. Budi yang sebelumnya terlihat sehat-sehat saja, tiba-tiba sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Istri Budi, Sinta, yang saat itu tengah mengandung 4 bulan, di mana mereka yang sangat menantikan kehadiran buah hati mereka, merasa sangat terpuruk ketika mengetahui suaminya meninggal dunia. Selain itu, Sinta juga tidak percaya orang yang sangat dia cintai, yang biasanya selalu berada di sisinya, sekarang sudah pergi untuk selama-lamanya. Rasanya, Sinta tidak ingin bertahan. Dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Namun juga dia menyadari ada calon buah hatinya yang harus membuat Sinta tetap bertahan di dalam kandungannya. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Sinta berusaha kuat demi anak yang dia kandung. Meski Sinta sebenarnya tidak bisa sekuat itu, beberapa kali Sinta sempat pingsan. Kabar tewasnya Budi juga segera menyebar ke seluruh penjuru sekolah, bahkan warga Sampang. Mereka semua juga ikut sedih. Terlebih mereka merasa miris dengan kejadian tersebut, di mana seorang murid dengan tega menghujamkan pukulan sampai sang guru meninggal dunia.
Walaupun mungkin di awalnya si murid tidak berniat seperti itu. Memukul guru karena alasan ditegur atas kelakuan nakal yang dilakukannya saja sebenarnya sudah sangat kurang ajar, apalagi ini sampai meninggal dunia. Informasi atas tewasnya Budi juga terus tersebar luas melalui sosial media yang diunggah oleh warga sekitar hingga menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia di saat itu. Pada saat Budi dimakamkan, ratusan bahkan ribuan orang mengantarkan jasadnya yang dikenal sebagai orang yang sangat baik ke peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum desa setempat. Setelah itu, selain pihak keluarga Budi sendiri, masyarakat juga sama-sama meminta keadilan atas tewasnya Budi. Meski pelakunya masih pelajar, mereka menuntut agar pelaku tersebut tetap diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kabar atas tewasnya Budi tentunya juga sudah sampai di telinga Holili dan keluarganya. Sehingga pihak keluarga Holili yang menyesal menyampaikan permintaan maaf mereka kepada keluarga Budi, juga terhadap masyarakat Indonesia melalui media massa di rumah kepala desa setempat atas kelakuan putra mereka yang sampai membuat seorang guru yang bernama Budi tewas meregang nyawa. Dan meski sudah ada itikat baik, yaitu permintaan maaf dari pihak keluarga Holili, rasanya tidak cukup, tidak bisa mengganti nyawa yang sudah melayang. Masyarakat yang marah sama-sama mengawal kasus tersebut agar si murid yang bernama Holili mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur mendapat laporan atas kasus penganiayaan yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia, segera melakukan olah TKP, termasuk mengamankan barang bukti dan juga meminta keterangan para saksi. Setelah itu, Polda Jawa Timur kemudian segera mengamankan si pelaku, yaitu seorang murid yang bernama Holili di rumahnya yang berada di Dusun Brekas, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Sampang, Jawa Timur, sekitar jam 12 dini hari. Yang mana pada saat itu, pihak kepolisian mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pihak keluarga dan masyarakat sudah kadung emosi terhadap Holili. Dan selain itu, Holili juga segera diamankan untuk mengantisipasi dia bisa melarikan diri dan menghindari proses hukum. Namun saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian sempat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan keluarga si pelaku, yaitu orang tua dari Holili. Pasalnya pelaku yang melakukan penganiayaan ini masih di bawah umur. Hingga akhirnya mereka sepakat dan menyerahkan semua kasus ini kepada proses hukum yang berlaku, sehingga status Holili saat itu resmi menjadi tersangka. Holili pun dibawa dan diamankan. Dia dijerat dengan pasal 335 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Holili terancam hukuman 7 tahun penjara. Namun masyarakat dari berbagai kalangan tidak terima dengan penerapan pasal terhadap pelaku karena dinilai terlalu ringan. Hingga pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2018 pagi hari, ribuan orang yang diantaranya terdiri dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Korps Alumni HMI atau KAHMI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan juga GMNI dan Aliansi Guru Sukwan Semadura berunjuk rasa ke Mapores Sampang menuntut keadilan dalam kasus tragedi pendidikan yang dialami oleh Pak Budi dan juga sebagai aksi solidaritas atas kasus kekerasan yang menimpa Pak Budi yang merupakan seorang guru yang mana pelakunya adalah muridnya sendiri. Di mana aksi tersebut terjadi mulai di depan kantor Pemkab Sampang sampai dengan Mapolres Sampang. Dalam aksi tersebut, mereka sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan, "Tolak kekerasan pada guru. Guru Budi pahlawanku, tegakkan supremasi hukum pada penganiaya guru Budi." Yang mana aksi solidaritas ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne guru yang dimulai sejak pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10:15 siang. Di saat itu, dialog terus berlangsung antara pengunjuk rasa dengan Polres Sampang. Ratusan murid dari sejumlah SMA di Kabupaten Sampang juga ikut turut bergabung dalam aksi tersebut untuk memperjuangkan keadilan bagi Pak Budi. Dan atas tragedi dalam dunia pendidikan ini, kabarnya juga sampai di telinga beberapa tokoh hukum Indonesia, yang salah satunya adalah Pak Mahfud MD yang turut berbelasungkawa ke rumah duka dan berharap tragedi seperti ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipimpin oleh Pak Muhadjir Effendi juga menanggapi kasus ini, yang mana beliau merasa sangat prihatin dan terkejut, juga ikut terpukul atas kejadian yang menimpa Pak Budi. Pak Muhadjir Effendi juga menyatakan bagaimanapun juga pelakunya harus menanggung akibat dari perbuatannya, namun dia juga meminta agar pelaku tidak sampai kehilangan masa depannya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan pengadilan. Sementara dari aspek pendidikan, dia juga meminta untuk menggunakan pendekatan edukatif dalam menangani kasus ini. Hingga akhirnya, dalam perjalanan kasus tersebut, Holili dijatuhi vonis hukuman 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampang Purnama pada hari Selasa tanggal 6 Maret tahun 2018.
Holili di saat itu telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa terhadap orang lain berdasarkan pasal 338 KUHP, di mana Holili akan menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Anak Blitar karena saat itu Holili dinilai masih di bawah umur. Atas vonis yang dijatuhkan kepada Holili, pihak keluarga Budi serta masyarakat merasa kecewa, di mana mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Walau pelakunya saat itu masih dinilai di bawah umur, namun dia adalah orang yang terkenal nakal. Walau tidak berkutik dalam proses hukum yang diterapkan, mereka masih berharap akan keadilan bagi Pak Budi. Di samping itu, masyarakat Indonesia secara langsung maupun di sosial media memberikan dukungan penuh kepada pihak keluarga Pak Budi, baik dukungan moral maupun finansial, terutama kepada sang istri yang di saat itu ditinggalkan dalam keadaan tengah mengandung. Dan saat bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional sebagai simbol untuk menghormati dedikasi Pak Budi selama menjadi tenaga pengajar honorer, serta penghargaan untuk menyantuni dan penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga memberikan penghargaan khusus kepada mendiang Pak Budi yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Atas banyaknya dukungan, istri Pak Budi yaitu Sinta merasa sangat lega. Bahkan hingga anaknya lahir ke dunia pada Selasa tanggal 19 Juni tahun 2018, dukungan tidak pernah terhenti diberikan oleh masyarakat. Sinta benar-benar merasa senang dan bersyukur, meski di sisi lain dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dalam ratapan kesedihannya, dia bertanya-tanya kepada siapa kelak anaknya nanti akan memanggil ayah. Meski begitu, Sinta tidak mau larut dalam kesedihan. Sinta ingin terus menjalani kehidupannya. Dia ingin menjaga dan membesarkan anaknya agar tumbuh menjadi orang yang baik dan penuh dedikasi. Itu dia sobat, kisah dari seorang guru yang bernama Budi yang harus berakhir di tangan sang murid yang nakal yang bernama Holili. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?